jadi anak, aku nggak mungkin kalau selamanya berdiri di atas sepatu orang tua. Karena kan satu berani ngambil keputusan berarti resiko sudah kita tanggung sama-sama. Di perusahaan pun kita nekankan saat kita kerja pun kalian harus mikirin orang lain. Which is kamu kerja itu bukan buat diri sendiri. Kita kerja buat bantu apa? Memberi. Ngasih apa? Kita bisa ngentengin kerjanya teman enggak? Bisa ngentengin kerjaan atasan enggak? Bisa bantu yang di bawah enggak? Berbagi dulu. Itu yang selalu tak tekenin di perusahaanku. Prinsipku dari dulu sebenarnya sejak dari SMA cuma 3. Tai. Dan itu sekarang yang tak jadikan prinsip di perusahaan. Tai yang penting. Tai ini kan apa toh? Iya toh. Work life balance itu bukan buat usia kita soalnya. Work life balance buat yang di atas 50 tahun. Yang sudah. Ya, kalau yang sekarang itu work supaya besok balance. Di usia 50 bisa balance. Oh. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini di tempatnya Bapak Albert ya. Bro Albert. Albert ini adalah teman SMA saya zaman dulu di Loyola ya bro, KEKL ya bro. KEKL. Teman-teman pasti sudah pada nggak asing kalau sama Albert karena Albert ini dengan Robert di balik awan. Di balik awan. Ya di balik awan. Di balik layar. Orang di balik awan grup lah pokoknya semuanya. Iya. Ya ini orangnya. Satunya lagi meeting ya bro. Lagi jadi nggak bisa datang. Ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal zaman dulu bro. Zaman dulu tuh kamu kalau SMA mungkin nanti bisa dilihat di tempat yang lain, ada podcast yang lain. Setelah kamu SMA itu kuliahnya di Aussie ya bro? Di Australia, di Brisbane. Terus kamu mulai pertama kali kerja tuh kapan bro? Mulai pertama kali kerja? Zaman kuliah. Kerja bener apa kerja? Ya kerja, mulai kerja biasa. Kerja biasa, kerja part time itu lah ya. Anak-anak Aussie kan selalu ada kerja part time itu di 2007. Nah, berarti nggak salah ya. 2 tahun kuliah ya? Ya 2 tahun. Nyambi. Bidangnya apa bro waktu itu masih nggak? Waduh ya macam-macam, nguli lah ya. Terus? Jaga toko. Jaga toko juga. Service. Tapi minimal ada jam minimalnya ya kalau kuliah? Ada 40 jam per minggu. Per minggu itu maksimal. Terus setelah lulus? Atau 20 jam, sorry. 20 jam. Part time. Setelah lulus kamu balik ke Indonesia apa sempat di sana lama bro? Setelah lulus sempat di sana, terus kerja juga, lanjut S2. Lanjut S2 di sana? Di Australia tapi beda kota, di Melbourne. Di Melbourne? Waktu itu. Dari Brisbane pindah ke Melbourne. Dari atas pindah ke bawah. Ya. Lebih cedak loh. Ya biar sama-sama enak kan, atas sama bawah juga oke semua. Oke bro. Jadi setelah S2 balik ke Semarang atau? S2 selesai langsung kerja? Enggak, waktu itu S2 selesai posisi ke Jakarta. Ke Jakarta. Di Jakarta itu mulai Indonesia, serius Jakarta kerja. Mulai kalau saya kerja udah dari Australia. Dia S2 itu udah kerja? Seperti engineering juga pernah di industri engineering karena kan background di engineering. Terus lanjut di finance. Pulang ke Indonesia malah berubah haluan. Lari ke hospitality, perhotelan. Jadi sejak selesai S2 itu memang maunya di perhotelan. Memang sudah punya visi. Dari sejak lulus S1 pengennya perhotelan. Perhotelan. Apa bro? Kenapa kok pengen perhotelan itu? Motivasinya? Tertarik sama industrinya. Industri yang tidak susah untuk dipelajari, tapi juga tidak gampang buat dilakoni, dijalani. Nah itu. Tapi pernah magang-magang dulu di sana? Enggak pernah. Enggak pernah sama sekali langsung terjun lapangan. Dan mulai juga waktu itu dari bawah ya. Di Jakarta Pullman ya? Di Pullman itu dari istilahnya kalau sekarang ya sales admin. Dari sales admin. Selama berapa lama bro? Hampir 1,5 tahun lah ya. 1,5 tahun di Jakarta. Di perhotelan. Terus sempat kepikiran nyoba industri lain karena background finance. Di perbankan. Nyoba masuk bank.
sebelum akhirnya aku pindah ke Bali. Pindah ke Bali. Balik lagi hospitality. Balik lagi ke hospitality. Betul. Akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang nyemplung hospitality, sekarang lebih bergeser ya. Karena kan dari hotel karena lebih luas lah properti. Wah, mantap. Awan Costa. Macam-macam Ya, ke depannya. semua lah ya. Iya. Semua lini. Iya. Wah, mantap. Itu jatuh bangunnya di awal karir gimana, Bro? Kalau Orang kan pasti ada kalau di awal karir di awal karir. lebih ke startnya dari bawah biar gak jatuh kan. Biar gak jatuh. Jadi bawah mau jatuh kemana kan. Iya. Dari datar Dari dulu. datar dulu. Terus berprogres. Ya sampai akhirnya mutusin untuk ke Bali itu karena terjun ke lebih ke entrepreneur lah ya. Proses paling sulitmu pas di bawah apa, Bro? Proses yang di bawah. Pengalaman pahit mungkin. Susahnya banyak yang tidak dianggap sama orang. Banyak enggak dianggap. Karena dikira ya cuma sales kan gitu. Kata kasarnya kan sales hotel. Diremehkan banget. Diremehin itu berkali-kali. Tapi itu jadi pelajaran yang berharga ya, Bro. Iya, sampai kadang-kadang kalau ketemu sama bos itu ya, klien kita bos besar, enggak tukeran kartu nama. Terus Supaya nggak kelihatan kita posisinya apa kan. sengaja. Kita sengaja salaman kesannya kayak yang kayak direktur perusahaan Handshake-nya yang gini ya? Handshake yang gitu. Tukeran kartu nama, oh sorry kartu nama lagi pas nggak bawa, ini handphone saya. Biasa strateginya kayak gitu. Biar ada dilihat sama klien. Tapi works. It works lah. Mantap. Kalau sudah setelah berada di posisi ini ya, ya kita nggak bilang di atas banget karena kamu mungkin bisa naik lagi. Amin. Cuman banyak kendala yang kegagalan atau something itu nggak, Bro? Pernah ada nggak pengalaman? Kegagalan. Banyak. Yang paling berkesan? Kegagalan. Apa ya? Saking banyaknya bingung. Bukan personal ya. Loh. Kalau personal jadi itu pembicaranya melengseh ya loh. Iya loh. Tidak haluan nanti. Jadi baper malah. Kalau personal kayaknya sudah banyak di kalau dalam pekerjaan lah, dalam pekerjaan pertama bisnis. kali masuk di Semarang. Wah, Semarang pasarnya susah ya? Enggak, karena long story short, dapat pukulan kanan, pukulan kiri. Wah. Akhirnya susah untuk mulai bangun pertama. Untuk start pertama kali. Tapi setelah on the way 1 tahun berjalan, 1,5 tahun, ya mulai nyoba ngobrol sama semua. Diajak ngobrol baik-baik, kita cerita kita punya mimpi seperti apa, dan ada satu hari di mana aku waktu itu bilang, jadi anak aku nggak mungkin kalau selamanya berdiri di atas sepatu orang tua. Dan itu aku bicara hampir ke semua yang levelnya senior. Dari situ mulai terbuka. Dan apa yang dulu tak ucapkan, kok ya puji Tuhan hari ini paling enggak sudah terjadi lah sebagian. Ya kuncinya ngobrol juga sih, Bro. Kuncinya ngobrol sama ngelakoni lah. Jalani sabar. Karena kita ngomong apa hari ini orang enggak dengerin, baru 4 tahun ya enggak apa-apa. Dinikmati aja. Prosesnya dinikmati. Iyalah. Nggak ada hasil kayak sekarang kalau prosesnya nggak dijalani. Terus kalau kamu sendiri tuh kan dalam kepemimpinan kan berdua sama Robert ya, berdua. Itu seperti naga berkepala dua. Itu kelinci aku. Kelinci berkepala dua. Kelinci berkepala dua. Kelainan Veneto. Naga berkepala dua. Oh iya, kita kelinci, Bro. Sorry. Bapakku naga. Oh iya. Berarti bukan naga kepala dua. Kelinci kepala dua. Sebagai pemimpin dua itu bukan efek apa namanya? Gimana ini cara penyampaiannya apa ya? Plus minusnya apa? Plus minus. Enaknya dan gak enaknya. Yang nggak enaknya dulu aja. Ya. Nggak enaknya dulu.
yang enak belakangan. Iya tuh yang enak belakangan tuh ya, gak enak sih enak belakangan. Nggak enaknya berantem pastilah. Banyak beda. Karena kan cara pikir kita, cara pandang kita aja beda. Dalam satu hal ya. Iya. Tapi once kita sudah terbiasa dari kecil, ya beda, berantem selesai, langsung kita oke, mau nih kayak apaan? Itu selalu kayak gitu. Dari kecil soalnya sudah dibiasain. Jadi yang nggak enak ya saat yang paling nggak enak nih kalau di kerjaan. Staff atau siapapun minta approval ke aku, minta approval ke Robert. Wah ini beda nih, nabrak langsung. Nah itu yang selalu sejak kita kerja sama, selalu pesan kita ke tim, kalau sudah approval ke kanan nggak usah ke kiri. Oh, itu triknya sudah cukup, ya. Karena kan satu berani ngambil keputusan berarti resiko sudah kita tanggung sama-sama. Jangan malah kita, Pak ini sudah di ACC Pak Robert lah, Pak Robert gimana? Kok nggak oke? Itu pasti tambah gini, lama ya. Tambah lama. Dan kecuali kalau keputusan-keputusan yang sifatnya besar, biasa malah aku sama Robert yang inisiatif. Yang ini nanti dulu, saya tak diskusi. Gitu. Mantap bro. Berarti ditarik sih ya masalah. Ya, dan ini malah jadi nilai plusnya. Oh, ini kan jadi enaknya. Enaknya. Enaknya ada sini diajaki pairing. Wih, iya benar. Nggak sendirian. Iya, kayak gini piye. Dan enaknya tuh kita kalau ngobrol sendirian susah ya. Tapi once ngobrol berdua, ide yang nggak kepikir bisa keluar di tengah-tengah. Brainstorming ya. Betul. Wah mantap. Jadi ide ini nggak cuma 1, bisa 3 atau 4 ya. Betul. Karena pemikiran dari 2 orang. Iya. Tapi kuncinya ya harus ngobrol. Dan enaknya sudah terbiasa dari kecil. Oh, sudah jadi ngerti polanya. Sekarang ngobrol tuh harusnya nggak susah gitu. Apalagi sedang melewati banyak kejadian kan. Betul. Kejadian yang ada fase di mana Robert ngalah, ada fase aku yang ngalah. Jadi memang nggak full ngotot semua ya. Benar. Ngalah menang. Dan enaknya malah setiap kali kita butuh waktu meeting sana, yang satu bisa di sana, bisa bagi-bagi tugas. Ada 2 tubuh dalam satu itu. Benar. Dan mostly kita bicara ya sudah, kalau sudah ngobrol sama kita ya berarti otomatis sudah ngobrol sama kita berdua gitu. Mantap banget. Oke. Lah kalau tadi pola kepemimpinan ya berdua itu. Oke, kreatif juga bro berdua. Ternyata bisa seperti itu. Kalau life balance bro, life balance-mu ya mungkin dari soul, mind and body ya. Itu kamu sendiri kalau dari segi pikiran dulu ya, jiwa dulu ya. Jiwa. Spiritualitas. Kamu dengan Tuhan sendiri hubunganmu bagaimana bro? Tuhan. Iya dong. Privasi banget ya tadi ya. Privasi banget. Ya nggak apa-apa deh kalau nggak mau di-share. Nggak lah, kita secara global. Kita nggak yang gimana ya ke Tuhan ya. Dalam arti setiap orang punya takaran sendiri-sendiri. Iya. Tapi apa yang kita lakuin, aku sama Robert pun kita sharing ke siapapun, prinsipnya kita cuma satu. Kita berbuat apapun tuh yang penting kebaikan penting. Mau itu kebaikan buat diri kita, mau kebaikan buat keluarga, mau itu kebaikan buat karyawan perusahaan. Selama yang kita lakuin baik dalam arti ya pasti ya baik di mata Tuhan tuh ya. Karena baik di mata tiap orang beda-beda. Betul. Tapi baik di mata Tuhan harusnya itu kasih manfaat, nggak akan ngerugiin orang. Kebaikan dulu ya. Pertama. Kebaikan tapi yang versi Tuhan ya. Bukan berarti terus kita harus doa. Ya itu privasi. Saat kan? Privasi itu. Tapi once kita do something kayak kita pokoknya berbuat baik. Kita di perusahaan pun kita nekankan saat kita kerja pun kalian harus mikirin orang lain. Which is kamu kerja itu bukan buat diri sendiri. Kita kerja buat bantu apa? Memberi. Ngasih apa? Kita bisa ngentengin kerjanya teman enggak? Bisa ngentengin kerjaan atasan enggak? Bisa bantu yang di bawah enggak? Berbagi dulu berarti. Itu yang selalu tak tekenin di perusahaanku. Mantap. Berarti berbagi dulu. Give, take. Jangan dibalik sih.
Iya, kebalik. Caranya kebalik, take and give. Take and give. Dapat dulu baru ngasih. Dapat Jangan. under table terus dilempar, itu enggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Nah kalau dari pikiran sendiri bro, filosofi hidupmu yang paling masih mbok pegang apa bro? Filosofi. Aduh, berat ini. Berat. Ya filosofi hidupmu sendiri, maksudnya prinsip hidup. Prinsip ya. Ya prinsip. Filosofi, prinsip. Ini yang jujur nih, tapi bukan untuk apa ya? Untuk sesuatu yang terlalu wow atau gimana. Prinsipku dari dulu sebenarnya sejak dari SMA cuma 3. Tai. Tai. Dan itu sekarang yang tak jadikan prinsip di perusahaan. Tai. Even di keluarga pun harapannya juga tai ini bisa dijalanin. Apa itu tai bro? Tai yang penting tai ini kan apa toh? Nah iya toh. Dan nurut ya. Iya. Itu yang nomor 1 menjadi pondasi trust. Kita dipercaya orang, jangan rusak. Jangan merusak kepercayaan orang. Kita bisa ngasih kepercayaan orang, ya harapannya yang dikasih kepercayaan bisa menghargai. Ya kan? Trust paling simple. Kalau kita selama sekolah itu ya. Trustnya kita apa sih? Dikasih kepercayaan orang tua kan? Iya. Ya nek Isa jangan cabutan kan gitu. Iya, jombolos. Aku delala sih harusnya hampir tidak pernah mungkin. Iya. Di Loyola tidak pernah cabutan. Kuliah pun juga tidak sampai selesai juga. Mungkin kalaupun izin itu ya bisa dihitung jari lah. Itu trust. Trust yang sederhana lah. Iya. Terus yang kedua I-nya tai. A-nya attitude. Attitude itu ya sikap kita kan. Sikap kita, sikap ini kan luas ya. Saat misalnya kayak kita kemarin diajar kanan kiri, ya udah kita diajar, biarin. Nanti mungkin baru orang itu baru lihat 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 4 tahun lagi, enggak apa-apa. Ya udah kita sebisa mungkin kita tetap baik, ya udah jalanin aja. Attitude pertahankan. Apapun itu kembalinya pasti ke attitude. Walaupun nggak selalu attitude-nya bagus itu. Iya. Susah itu bikin attitude bagus. Tapi ya paling enggak yang kita lakuin sudah tepat apa enggak gitu. Kayak basikus orangnya temperamen. Ya marah boleh, tapi marahku harus beralasan kan gitu. Iya. Nggak asal marah terus aja ya. Marah. Buat selesai marah, sini tadi aku minta maaf aku marah. Even ke karyawan aku juga biasain gitu. Saya minta maaf, tapi saya mau kasih nilai. Tahu kenapa kok saya jadi marah. Dan tidak marah, yang rugi siapa? Marah yang rugi saya. Tapi dengan saya tidak marah, yang rugi kamu. Marahmu aja memberi ya bro. Nah itu yang selalu pengen tak tanam ke. Bahkan sampai hari ini pun tadi pagi aku habis marah. Tapi selesai meeting, oh iya gitu ya pak. Oke. Dapat tuh. Setelah ini tinggal kalian menjadi manusia kayak apa. Ya, yang ketiga, setelah trust, attitude. Yang ketiga integritas. Integrity yang paling sederhana apa? Ya kalau kita dulu kerja ikut orang, pas dadak bos kita tetap ngerjain kerjaan. Itu integritas. Sesederhana itu kan. Kita kerja pegang kasir, ya tidak diawasi bos, jangan nyolong, ya kan? Itu integritas kan. Yang which is saat ini integrity itu paling susah didapat di dunia sekarang ini. Iya. Nah, kenapa kok tak samari sebagai tai? Tai ini cuma satu. Antara tai ini mau jadi pupuk atau cuma jadi kotoran aja. Ya udah, kalau jadi kotoran hari ini gue dapat buat makan keluar gitu. Iya. Tapi kalau ini buat tanam, oke. Jadi pupuk Ya lama-lama jadi berkat. Punya pupuk manfaat kita, buat pupuk kita kan. Bener, punya manfaat. Itu yang selalu tak tanamin. Jadi hampir di perusahaan kita ada di Bali, even juga ada perusahaan di Jakarta. Semua tak jadi cuma satu. Tai. Pegang itu tai. Kalau enggak kalian jadi orang lebih baik. Kelihatannya kotor tapi dalam. Asal jadi pupuk kan. Iya benar. Jeru bro. Ketoknya kempror tapi jeru. Lebih gampang Masuknya gampang. Ya, karena orang kadang ngomong tai. Tai. Tapi tai itu tapi tainya tak translate jadi 3 kata. Menurutku ini yang, dan hari ini aku bisa cerita kenapa. Karena tak lakoni dari 20 tahun
dari 20 tahun yang lalu Berarti kamu 20 tahun hidup dengan tai, bro. dengan tai. Waduh. Tapi nggak bau. Enggak lah. Tainya beda soalnya. Lo bener loh. Baunya bau harum, bau Ini wangi. prinsip tai ini. Teman-teman mesti coba diterapkan. Karena apa? Ya, sepertinya kotor ya, tapi bermanfaat. Ya. Namanya Kita perlu kotor. banyak-banyak. Kita punya prinsip hidup cukup Satu aja. 1, 2 atau 3 aja. Nah, Iya. 3. Malah ini dirangkum jadi satu. Satu kata, Ah, 3 singkat, prinsip. 3 prinsip. Tapi dalam sekali. Dalam. Hmm. Dan itu sekarang jadi core value di perusahaan kita. Oke. Nah kalau tadi soul, mind, terus body. Nah kamu maintain biar tetap fit terus atau biar tetap Nah, makin kesini nih hmm, makin jamnya enggak karuan. Kalau dulu kita bicara 2 tahun lalu ya. masih bisa setiap pagi aku olahraga. Hmm, Sekarang meeting sampai malam, paginya belum tentu bangun. aduh. Jadi kadang-kadang sekarang ini keluar olahraga tak turunin tapi tak bikin variatif. Macemnya dibanyakin. Macamnya yang tak banyakin. Jadi kalau pas sore kayak setiap weekend tenis. Walaupun masih amatir tapi ya oke lah. Buat tanding buat seru-seruan lucu-lucuan bisa lah. Oke. Terus lari jogging tetap masih. Nge-gym itu masih. Nge-gym tuh ya biasa Terus tiap hari. enggak, nge-gym biasa weekend atau kalau malam hari sempat nge-gym di rumah sih, bukan ke sana ke apa? Tempat gym. Terus sama jogging masih tak sempetin atau treadmill lah kalau enggak sempet jogging. Dan menurutmu tuh perlu nggak sih olahraga kayak gitu tuh misalnya buat yang super sibuk kan banyak orang yang super sibuk tapi wes olahraga nanti lah. Gak perlu nggak sih menurutmu? Super sibuk. Ya buat orang lain beberapa kan terlalu sibuk olahraga dilupakan. Nggak bisa, apalagi Kalau kalau kita menurut aktivitas kamu, kita tinggi, olahraga perlu, itu jaga stamina banget. Mungkin kalau hari ini aku dulu nih Nggak cukup kuat olahraga, karena aku sebenarnya olahraga sudah lama. dari kuliah lah, itu rutin. Tiap Terus? sore ada jogging, setelah jogging selesai mungkin angkat beban, terus renang. Wih. Itu hampir tiap hari dulu waktu Kuliah ya, waktunya Betul. masih banyak ya. Waktu di Jakarta kerja mulai turun, bisanya cuma olahraga, cuma waktu weekend, itu pun cuma nge-gym sama treadmill. Penting, karena kalau enggak badan kita diajar terus lama-lama remuk. Jangan sampai nyesel ya. Dan tahun lalu aku ngalamin tanpa olahraga kerja tok akhirnya kolaps. 3 minggu enggak bisa ngapa-ngapain. Masuk rumah sakit. Enggak sampai masuk rumah sakit, tapi recover itu 3 minggu di Jakarta. Wah. Jadi memang sangat penting. Kalau ke Jakarta malah buat recover, bukan buat cari kerja ya. Sia-sia ya. Iya, 5 dokter lagi. Waduh. Ngeri bro. Nah, kalau kamu sendiri di sini kan kerja itu juga kan perlu balance. Kerja, olahraga tadi, terus pikiran. Nah, kalau di pelayanan sendiri kamu ikut nggak bro? Pelayanan gereja. Gereja? Ya, Pelayanan gereja dulu. Waktu kuliah pernah sih. Di Ikut Melbourne, ya? Di Melbourne. Karena ada komunitas. Ya, komunitas. Muda-mudi Katolik ya, PDKKI. PDKKI Melbourne tuh ikut, tapi nggak yang bertahan lama, karena masuk agenda lain, aktivitas lain, akhirnya ya bertahan cuma beberapa bulan lah. Kalau gereja ini lagi nyoba ini. Lagi mencoba. Dapat ditawarin 2 bulan lalu, tapi belum berani ambil komitmen. Belum komitmen ya. Tapi yang penting sudah nyemplung dulu aja. Kalau niatnya ada. Keinginannya besar. Ya. Komitmennya yang susah. Komitmennya susah. Jadi sejauh ini ya apapun yang bisa tak bantu. Sifatnya lebih jadi supporter. Bukan pelayan, tapi pembantunya pelayan. Pembantunya pelayan. Lah kalau kamu tadi kan ada ngobrol, yang penting semua itu memberi kebaikan. Lah kalau pelayanan ini sebenarnya juga satu bentuk memberi kebaikan, cuman di luar kerjaan itu. Iya. Ya itu. Setuju banget. Kalau menurutmu Rian sendiri kan pelayanan nih. Ya kalau saya sih pelayanan sampai
kadang kerjanya keteter. Itu salah. Kebanyakan pelayanan Itu jadi salah, kerjaan itu salah, kreatif. beberapa itu salah sih. Maksudnya kalau dalam aku minta tips ke kamu aja, Bek. Gimana sih biar tetap bisa pelayanan tapi di tengah padatnya kerjaan? Pelayanan yang paling berat ngurusi apa? Selama ini? Aku ngurusi Orang atau ngurusin orangnya sih paling. orangnya kan? Gimana? Ya itu yang sudah pasti tak hadapin di depan. Apalagi pelayanan gereja itu pasti dihadapin senior. Jadi supaya tidak terlalu ganggu di kerjaan, sampai hari ini aku lebih sifatnya pasif. Tapi once dimintai sesuatu baru oke, nanti tak selain waktu. Misalnya weekend, kayak kemarin weekend, ya full tak maksimalin buat cari ide. Oh, buat brainstorming untuk Betul. konsep ide. Harapannya minggu ini bisa tak submit. Aku punya gambaran kayak gini. Wah, mantap. Dan kebetulan kan katedral lagi mau bikin perubahan luar biasa ini. Iya, nanti boleh Atau mungkin malah Brian yang mau pelayanan. Aduh, aku cukup bro. pelayanan sini. Cukup bro. Saya mau pelayanan ke kamu aja bro. Melayani berarti. Iya tuh, melayani tuh. Bahaya. Nanti nyaman. Nanti nyaman. Gak arahnya kayak gitu bro. Mungkin kamu ada pesan-pesan bro, nih misalnya buat teman-teman buat life and work balance ya mungkin ya. Kita kan banyak ngomong-ngomong soal balancing. Itu aku nggak terlalu suka sama work life Nah, balance. ini boleh dibahas. Work life balance itu bukan buat usia kita soalnya. Work life balance buat yang di atas 50 tahun. Yang sudah Ya, kalau yang sekarang itu work supaya besok balance. di usia 50 bisa balance. Oh. Nah itu berarti pesannya itu. Pesannya itu aja. Buat Work supaya ya 50 usia ya kalau bisa 45 nggak bisa 50. Bisa Balance-nya itu bagus itu enggak ya, minus. aduh. Oke. Thank you Itu banget buat bro waktunya bro. Buat yang Sampai- muda-muda Gimana? kerja tapi kerja harus ada 3. Kerja yang benar. Kerja benar. Berarti yang Cengli. kerja yang datengin profit. Untungnya kecil enggak apa-apa, yang penting cuan. Cengli cuan. Ya toh? Yang ketiga kamu mesti tahu. Apa? Hah? Apa? C. Cengli, cuan, sama orang kudu cincai. Cincai. Oh, 3C. 3C. Cuma khusus 2024 Nah, nambah 1C. khusus 2024 nambah 1C. Selain harus cincai itu ya kalau kita ada untung lebih, karyawan juga harus dapat lebih. Iya. Kalau karyawan berprestasi kita apresiasi. Itu kan cincai. Iya. Yang terakhir chemistry. Chemistry. Baru dapat Chemistry. 2024 2024 ini, ini. dan aku baru dapat ini 3 bulan lalu nih pelajaran. Baru 3 bulan lalu. Wah, Heeh. fresh nih. Chemistry. Kenapa? Kita kerja sama orang kalau mau kerja lama, bisa long term, cari yang punya chemistry-nya sama. Wih. Yang kerja enggak baperan. Itu penting. Ya kan? Kalau yang baperan itu cocoknya chemistry buat kalau pasangan ya kan? Tapi kalau kita kerja enggak boleh ada baper. Berarti 4C itu bro, nggak 3C. Nah, Diperbarui khusus jadi 4C. tahun ini nambah 1, 4C. Jadi totalnya per 2024 ini 4C. Wah, mantep banget bro. Work. Work, 4C. Balance-nya nanti di usia 50. Oke, thank you bro. Oke, thank you Bro Rian.